Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para pendengar dan pemirsa Radio Roja dan Roja TV dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari surat Al-Ahzab sampai pada ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna." Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi para wanita kemudian kalian menceraikan mereka min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli mereka, sebelum kalian menyentuh mereka, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka sekali-sekali tidak ada wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu hitung, ya. Famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila, maka berilah mereka kesenangan, yaitu berupa sebagian harta, wasarrihuhunna, dan ceraikanlah mereka sarahan jamila, dengan perceraian yang sebaik-baiknya. Ini ayat berkaitan dengan hukum seorang yang menikah dengan seorang wanita kemudian dia menceraikan sebelum menggaulinya, ya. Bagaimana hukumnya, ya? Maka wanita seperti ini, ya, tidak ada iddahnya. Begitu dinikahi dia bisa langsung menikah dengan lelaki lainnya. Berbeda dengan wanita-wanita yang sudah digauli, maka secara umum ada iddahnya dengan berbagai macam perincian. Iddahnya masa menunggunya wanita yang hamil, berbeda dengan masa menunggu wanita yang suaminya meninggal, dan berbeda pula dengan masa menunggu wanita yang haid. Demikian juga masa iddahnya wanita yang belum haid misalnya, ya, atau menopause, ya. Ini berbagai macam iddahnya para wanita ketika diceraikan oleh suaminya atau ketika suaminya meninggal, maka hukumnya berbeda-beda. Nah, sekarang adalah bagaimana dengan wanita yang dinikahi kemudian sebelum digauli ternyata sudah diceraikan, maka wanita ini tidak ada iddahnya. Di sini Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat." Wahai orang yang beriman, jika kalian nakah itu maksudnya jika kalian melakukan akad nikah. Nakah di sini maknanya adalah akad, ya. Dan kebanyakan makna nikah kebanyakan maknanya akad, kecuali ketika Allah berbicara antara lelaki dan wanita yang sudah menikah, maka maknanya adalah jima. Kalau berkaitan dengan lelaki dengan wanita yang sudah menikah, maka kalau disebut nikah berarti jima. Seperti ketika seorang bertanya kepada Nabi SAW tentang menggauli seorang wanita yang dalam kondisi haid, maka Nabi SAW mengatakan, "Isna' kulla syai'in illa nikah." Yaitu lakukan segala sesuatu yang kau ingin lakukan terhadap istrimu dalam kondisi haid, illa nikah, kecuali jima. Nikah di sini maknanya jima. Tetapi kalau nikah datang dalam konteks hubungan lelaki yang belum menikah dengan perempuan yang belum menikah dengan wanita tersebut, maka maknanya adalah akad. Seperti ayat ini, "Wahai orang yang beriman, jika kalian menikahi kaum mukminat." Maksudnya jika kalian melakukan akad nikah, ya. Kemudian summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikan wanita tersebut, ya. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggauli wanita tersebut. Perhatikan sini antara jarak akad nikah dengan perceraian, bisa jadi jaraknya jauh, bisa jadi berbulan-bulan. Dan saya sampaikan bahwasanya kalau adat kita biasanya tidak orang menikah langsung akad nikah langsung, biasanya malam pertama langsung hari itu juga. Tapi kalau di sebagian daerah seperti di Arab Saudi tidak demikian, ya. Bahkan bisa jadi antara akad nikah dengan tinggal bareng bisa jadi berjarak berbulan-bulan. Dan sebagaimana pernah kita sampaikan, Nabi SAW dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, jarak antara menikah dengan albina, yaitu dengan digauli, 3 tahun, ya. Jaraknya adalah 3 tahun, ya. Entah jarak antara nikah dengan perceraian mau 1 hari, mau 2 hari, mau 10 hari, mau 1 bulan, mau 1 tahun, yang penting wanita tersebut belum digauli, maka kalau diceraikan maka tidak ada iddahnya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala,
tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna, dan kemudian kalian menceraikan wanita tersebut sebelum kalian sentuh. Sentuh di sini maksudnya adalah menggauli, menjima ya. Dan dalam Al-Qur'an beberapa kata Allah gunakan untuk mengungkapkan jima, karena mungkin didengar jima kurang enak didengar, kurang etis, maka Allah menggunakan kata-kata kiasan seperti almas min qabli an tamassuhunna ya, atau lams menyentuh, au lamastumun nisa ya, atau al-ifdha, wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Ifdha yaitu sama maknanya jima, tapi ini semua kata-kata kiasan. Kata-kata kiasan Allah katakan dengan sentuh ya, sentuhan. Dan ini bagus jika seorang ada mengungkapkan satu kata-kata yang kelihatannya kurang enak didengar, maka dia bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih sopan ya. Saya sudah pernah sampaikan tentang masalah buang hajat ya, seperti Allah mengatakan minal ghaid ya, atau salah seorang datang dari al-ghaid. Al-ghaid itu adalah tempat yang landai ya, tetapi untuk ungkapan buang hajat ya. Seperti kita di Indonesia, kalau kita kata-kata yang kurang enak kita menggunakan kiasan, misalnya mau ke belakang ya berarti mau ke toilet misalnya ya. Misalnya ya. Kemudian misalnya jima mungkin kita mengatakan berhubungan ya. Jadi kalau kata-kata bisa digantikan dengan kata-kata yang lebih sopan, maka tidak jadi masalah, dan itu adalah uslub, metode Al-Qur'an dan juga metode Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengungkapkan kata-kata yang kurang enak didengar. Min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menggaulinya. Bagaimana kalau khala biha? Bagaimana jika seorang laki dia tidak menggauli wanita tersebut tapi sempat berdua-duaan dalam satu kondisi di mana sang laki bisa saja menggauli wanita tersebut tapi belum dia gauli. Ya misalnya habis akad nikah kemudian keduanya masuk kamar. Keduanya masuk kamar, sang laki melihat apa yang bisa dilihat, seandainya dia mau gauli juga bisa. Nah, kalau sudah seperti itu, apakah tetap tidak ada masa iddahnya atau ada masa iddahnya? Maka khilaf di kalangan para ulama, jumhur ulama mengatakan bahwasanya idza khala rajulu biha, jika seorang meskipun belum menggauli sang wanita tapi sudah berdua-duaan di kamar yang dimana sangat mungkin bagi sang laki untuk menggauli wanita tersebut, dan mungkin dia sudah lihat sebagian rambutnya kayak atau sebagian badannya kayak ya, maka tetap ada masa iddahnya, ada masa iddahnya meskipun belum digauli. Dan ini pendapat jumhur ulama, dan ini adalah qada dari al-khulafa ar-rasyidin ya, bahwasanya khulafa ar-rasyidun, para sahabat, mereka memberi keputusan seperti ini ya. Meskipun Imam Syafi'i dalam qaul jadid menyelisihi, Imam Syafi'i mengatakan kalau belum digauli maka tidak perlu masa iddah, tetapi pendapat jumhur lebih utama ya, meskipun tidak sesuai dengan zahir ayat, karena zahir ayat digauli ya. Bagaimana kalau belum digauli? Imam Syafi'i rahimahullah berpegang dengan zahir ayat. Tetapi pendapat jumhur berpegang dengan fatwa para sahabat ya, terutama khulafaur rasyidin, mereka lebih paham tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kalau seorang lelaki sudah berdua dengan wanita tersebut meskipun belum digauli, tapi dia mungkin untuk menggaulinya, dia sudah menikmati melihat kecantikannya dan yang lainnya, maka ada iddah. Taib, kata Allah, kalau kalian menceraikan wanita tersebut sebelum kalian menggaulinya, famalakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada iddah bagi mereka ya, wanita-wanita tersebut kalau sudah dicerai boleh langsung menikah tanpa harus menunggu masa iddah sama sekali. Kenapa? Karena belum digauli ya. Dan ini juga isyarat bahwasanya lelaki ketika mencerai seorang wanita, dia berusaha untuk menghitung masa iddahnya. Karena Allah mengatakan min iddatin ta'taddunaha, maka tidak ada bagi wanita tersebut iddah yang kalian menghitungnya. Kalian menunggunya. Jadi seorang lagi ketika menceraikan istrinya dan dalam talak raj'i, dia masih bisa balik, harusnya dia berusaha menghitung masa iddah istrinya ya. Dia berusaha mengetahui masa iddah istrinya. Karena ketika dia menceraikan istrinya masih talak raj'i, masih bisa balik, ya talak pertama, talak kedua, maka sungguhnya itu statusnya masih istrinya. Dia masih memberi nafkah kepada wanita tersebut, masih tinggal di rumahnya, dia masih bisa melihat wanita tersebut, masih boleh ketemu, hanya saja tidak boleh digauli, ya, hanya saja tidak boleh digauli.
Oleh karenanya disyariatkan dia untuk menghitung masa iddahnya. Kalau tidak dia tanya kepada istri yang dia ceraikan dengan talak raj'i. Berbeda dengan talak bain, kalau sudah talak 3 sudah selesai, tidak perlu karena dia tidak bisa kembali lagi pada wanita tersebut ya. Jadi kalau seorang wanita belum digauli diceraikan maka tidak ada iddah baginya. Setelah itu Allah berfirman, "Famatti'uhunna", berikanlah mut'ah. Mut'ah di sini maksudnya harta yang mungkin dia berikan kepada sang wanita ya, dalam rangka untuk menenangkan hati wanita tersebut ya. Karena bagaimanapun jika seorang laki telah menikah dengan seorang wanita kemudian tiba-tiba dia ceraikan ya, mungkin akan tersebar berita di masyarakat, ini pasti ada sesuatu, kenapa wanita itu belum digauli sudah diceraikan, kenapa begini, kenapa begitu. Tentu wanita tersebut akan sedih ya. Sudah memimpi sudah punya keluarga, bakalan punya anak-anak, sudah pindah ke rumah yang baru, tahu-tahu diceraikan, belum diapa-apain sudah diceraikan. Maka di antara kewajiban bagi seorang laki adalah famatti'uhunna. Di sini Allah menggunakan fi'il amr, famatti'uhunna, yaitu berikanlah mut'ah. Mut'ah maksudnya kesenangan berupa harta yang wajar, yang pantas diberikan kepada wanita tersebut untuk menghibur kesedihan wanita tersebut ya, untuk menghibur kesedihan wanita tersebut ya. Wasarrihuhunna, dan ceraikan mereka sarahan jamila, dengan cerai yang baik ya. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum kalau ingin menceraikan wanita maka ceraikanlah dengan cara yang baik, bukan cerai dalam kondisi bertengkar, dalam kondisi ribut, dalam kondisi saling merebut anak-anak, dan itu kebanyakan cerai yang terjadi demikian, bukan sarahan jamilan, bukan perceraian yang kemudian indah. Oleh karena kita dapati kalau kita baca kisah-kisah para sahabat, mereka menceraikan biasa saja, tidak ada kemudian cerita ribut antara mantan suami dengan mantan istri, ribut bertengkar kemudian macam-macam lah, perang-perangan lah. Oleh sekarang sudah cerai, perang-perangan di medsos ya. Sang istri membongkar aib suaminya, sang suami tidak tahan membongkar aib istrinya, dan macam-macam. Ini perkara yang menyedihkan ya. Kalaupun harus cerai, ya cerai dengan cara yang baik. Ketika seorang laki menceraikan istri dengan cara yang baik, maka masing-masing menjaga haknya, masing-masing menjaga harga diri bekas pasangannya ya. Maka seorang berusaha kalaupun harus cerai, maka dengan cara yang baik. Dan ini umum dalam permasalahan apapun. Kalau kita ada permasalahan dengan orang lain, maka berusahalah kita keluar dari permasalahan tersebut dengan cara yang terbaik. Kalau bisa keluar menyelesaikan permasalahan tanpa harus bertengkar, tanpa harus ribut, tanpa harus dendam, itu yang terbaik. Ya, kita ingin menjaga persatuan di antara kaum muslimin. Adapun ukuran berapa harta tersebut, mut'ah tersebut yang disebut dengan mut'ah, maka sesuai dengan kemampuan. Alal musi'i qadaru, al muqtiri qadaruhu, mata'an bil ma'ruf, kata Allah. Bagi yang berlapang harta berikan sekedarnya, yang hartanya kurang berikan semampunya, yang ma'ruf, yang sesuai dengan kondisi tradisi, bagaimana yang membuat seorang wanita tenteram dengan harta yang diberikan tersebut, dan kembali kepada status ekonomi sang suami ya. Ini berlaku jika seorang laki menikah dengan wanita dan dia tidak sebut mahar. Dan dia tidak sebut mahar, maka wajib bagi dia untuk memberikan mut'ah, sejumlah harta kepada sang wanita, karena dia cerai, belum dia gauli, dalam rangka menenangkan hatinya. Tapi kalau dia sudah terlanjur menyebut mahar, ya maka dia harus bayar setengah mahar ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fanisfu ma faradtum illa ay ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdatun nikah wa an ta'fu aqrabu littaqwa." Dalam surat Al-Baqarah ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jika kalian menceraikan istri-istri kalian, ya sebelum kalian menggauli istri-istri tersebut dan kalian sudah terlanjur menyebutkan nominal mahar ketika menikah, maka bayarnya setengah. Fanisu ma faradtum, maka bayarlah setengah mahar. Misalnya seorang laki menikah dengan wanita, dalam proses akad nikah tersebut sebut maharnya 100 juta. Kemudian setelah menikah, sang lelaki kemudian ada kerja, harus pergi ke luar negeri atau harus berlayar, bersafar, kemudian dia bersafar 3 bulan, di tengah jalan setelah 3 bulan dia berpikir untuk menceraikan istrinya tersebut. Dia menceraikan istrinya tersebut dan dia belum bayar mahar. Maka dia boleh menjatuhkan cerai ya, kalau ada sebab, kemudian dia serahkan setengah mahar 50 juta. Adapun kalau sudah dia gauli ya mahar harus diterima dengan full. Jadi ayat ini kewajiban mut'ah itu bagi
wanita yang dicerai belum disebutkan mahar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Taib. Saya ulangi, ya, wanita kalau dinikahi, kemudian ketika dalam proses pernikahan disebutkan mahar, kemudian dicerai sebelum digauli, maka lelaki tetap bayar mahar tapi setengah. Kecuali dimaafkan oleh sang wanita, maka tidak usah bayar setengah. Kemudian wanita tersebut tidak ada masa iddahnya, langsung bisa nikah sama lelaki lain. Adapun ketika dia menikah dengan seorang wanita dan tidak disebut maharnya, akad nikah saja dan itu sah, kemudian dia ceraikan sebelum dia gauli, maka dia tidak bayar nominal mahar tapi dia bayar mut'ah. Mut'ah itu sejumlah uang yang bisa menenangkan hati sang wanita dan kadarnya kembali kepada tradisi urf masyarakat, berbeda antara orang kaya dengan orang miskin. Taib, kita lanjutkan. Saya ingatkan kembali bagi lelaki yang menceraikan istrinya dan masih talak 1, talak 2, talak raj'i, maka dia berusaha mengetahui masa iddah istrinya kapan selesai, sehingga dia tahu masa dia untuk bisa rujuk ya. Karena kalau dia tidak tahu kemudian akhirnya dia sudah kelewat, sudah habis masa iddahnya, tidak bisa rujuk lagi dan wanita tersebut boleh nikah dengan lelaki lain ya. Dan tidak mengapa seorang wanita ketika dicerai kemudian haidnya selesai sebelum dia mandi wajib, dia boleh telepon suaminya tersebut, ya fulan, saya sudah selesai masa iddah saya dan saya belum mandi wajib, kalau kau ingin kembali silakan ya. Jadi kalau kembali meskipun tidak perlu proses nikah lagi. Ini sudah kita pernah bahas dalam masalah akad nikah. Taib, masalah perceraian. Kita lanjutkan ayat berikutnya, ayat 50. Ayat 50 ya. Ya ayuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna wa ma malakat yaminuk mimma afa Allah 'alaika. Wahai nabi, sungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kau berikan maharnya, mas kawinnya, dan hamba sahaya yang kamu miliki, budak-budak wanita yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan oleh Allah ya untukmu ya. Wa banati ammika, dan juga halal bagimu putri-putri pamanmu, yaitu sepupumu, putri-putri pamanmu. Wa banati ammatika, yaitu putri-putri tantemu. Kalau saya bilang tante, maksud saya adalah saudari bapak ya. Kalau paman maksudnya om adalah saudara bapak ya. Wa banati khalik, dan juga putri-putri pamanmu, yaitu putri-putri dari saudara laki-laki ibumu ya. Wa banati khalatika, dan juga putri-putri dari saudari ibumu ya. Karena artinya adalah dalam bahasa Arab artinya saudara laki-laki bapak. Kalau ammah artinya saudari perempuan bapak. Kita gampangnya kita bilang om sama tante. Tapi kalau al-khal adalah saudara laki-laki ibu. Al-khalah saudari perempuan ibu ya. Ya kalau kita bahasa Indonesia kadang-kadang kita tidak bisa bedakan ya. Om ya mau dari bapak, mau dari ibu ya, om. Tante mau dari bapak, dari ibu itu sebenarnya tante ya. Tapi ini berbeda dalam bahasa Arab, bahasanya lebih spesifik. Am adalah saudara laki-laki bapak, ammah adalah saudari perempuan bapak ya. Adapun khal saudara laki-laki ibu, adapun khalah saudari perempuan ibu ya. Allati hajarna ma'aka, yang berhijrah bersamamu. Ikhwan dan akhwat, para pemirsa roja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayuhan nabi, dan ini panggilan yang mulia untuk menunjukkan mulianya Nabi. Allah mengatakan ya ayuhan nabi, wahai nabi. Inna ahlalna laka azwajaka. Sungguhnya kami menghalalkan bagimu istri-istrimu. Allati ataita ujurahunna, yang telah kau berikan kepada mereka mahar-maharnya. Itu istrimu yang sekarang, yang 9 orang, yang Nabi SAW meninggal jumlah mereka adalah 9 orang. Ya. Ini halal semuanya bagimu. Ya. Allah menegaskan bahwasanya mereka semua halal bagimu, tidak ada yang haram, tidak ada yang syubhat. Ya.
karena khawatir ada tuduhan orang-orang munafik yang menuduh yang tidak-tidak ya. Sebagaimana ketika Nabi SAW menikah dengan Zainab bintu Jahshin ya, maka ada tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak, maka Allah menegaskan bahwa semua wanita yang kau nikahi semuanya adalah halal bagimu. Halal bagimu. Demikian juga yang halal bagimu adalah wa ma malakat yaminuk. Dan hamba-hamba sahaya budak-budak wanita mimma afa Allahu alaik, yang Allah berikan kepadamu lewat peperangan ya, karena kita tahu kalau terjadi peperangan maka pihak yang menang menawan wanita-wanita yang dari orang-orang yang dikalahkan dan kemudian menjadi sabaya menjadi hamba sahaya dan boleh digauli menjadi budak ya, kemudian dimiliki oleh orang-orang yang menang ya. Dan kita tahu hamba sahaya budak bisa diperoleh dengan beberapa cara, di antaranya dengan peperangan, dan ini bisa jadi terjadi di kemudian hari. Bisa juga dengan membeli, seperti zaman dulu ada budak diperjualbelikan ya, atau bisa dapat dihadiahkan dari orang lain sebagaimana Nabi SAW dapat hadiah dari Khadijah, dapat budak Zaid bin Harithah, atau dapat warisan dari orang tuanya meninggal kemudian dapat budak. Adapun zaman sekarang perbudakan sudah tidak ada. Adapun perbudakan dengan cara menangkap orang yang merdeka kemudian diperbudak, maka ini hukumnya haram. Ini budak yang tidak sah. Budak yang tidak sah. Kalau ada seorang kemudian menangkap orang yang merdeka, kemudian dia paksa, kemudian dia jual, maka ini budak yang tidak sah. Berbeda kalau terjadi peperangan. Kalau terjadi peperangan, kemudian yang menang mengalahkan yang kalah, maka yang kalah bisa dijadikan budak ya. Maka yang dihalalkan bagi Nabi diantaranya istri-istrinya yang ada, kemudian juga budak-budak yang Allah berikan kepada Nabi SAW melalui peperangan ya. Di antaranya budak-budak tersebut seperti Rasulullah SAW menikahi Sofia bintu Huyai, pertama kali dijadikan budak oleh Nabi SAW dari setelah perang Khaybar, wanita Yahudi Nadhiriyah ya. Kemudian akhirnya Nabi menikahinya dengan maharnya adalah memerdekakannya, maka jadilah ummul mukminin, tapi asalnya dia adalah budak. Kemudian juga Juwairiyah ya, bintul Harith yang Rasulullah SAW juga mendapatkan dia sebagai budak setelah perang Banil Mustalik atau Ghazwatul Muraisiyah ya, maka Nabi SAW kemudian menjadikan dia budak, akhirnya dinikahi oleh Rasulullah SAW, jadilah dia Juwairiyah ya, jadilah ummul mukminin. Tapi ini asalnya halal bagi Nabi SAW untuk Nabi gauli. Demikian juga budak dari cara yang lain itu Nabi dihadiahkan oleh Al-Muqawqis, raja Mesir, ketika Rasulullah SAW mengirim utusan dari Nabi SAW untuk mengajak dia masuk Islam, maka dia pun baca surat Nabi SAW dan dia hormati surat Nabi, kemudian dia menghormati utusan Nabi SAW, tapi dia tidak masuk Islam dan dia mengirimkan hadiah kepada Nabi SAW. Di antaranya diberikan hadiah Mariyah Al-Qibtiyah. Al-Qibtiyah maksudnya Mesir ya, dari suku Qibti. Maka Maria Al-Qibtiyah ini adalah budak Nabi SAW, bahkan Nabi menggaulinya, kemudian punya anak namanya Ibrahim bin Muhammad SAW. Tapi kemudian Ibrahim wafat sebelum masih dalam masa susuan, itu sebelum 2 tahun, yang kemudian Nabi SAW menangis karena wafatnya putranya Ibrahim. Tapi intinya budak-budak tersebut halal bagi Nabi SAW. Kemudian apalagi yang halal untuk dinikahi oleh Nabi SAW? Wa banati ammika, yaitu putri-putri dari ommu, wa banati ammatika, putri-putri dari tantemu, wa banati khalika, dan putri-putri dari pamanmu, wa banati khalatika, dan putri-putri dari bibimu ya. Ini semua sepupu, boleh dinikahi, tetapi dengan syarat allati hajarna ma'ak, yang berhijrah. Yang berhijrah ya. Disebut dalam sebagian riwayat, tapi riwayatnya dhaif, yaitu bahwasanya Nabi melamar Ummu Hani. Ummu Hani adalah sepupunya Nabi SAW, karena Ummu Hani adalah saudaranya Ali bin Abi Thalib, dan Ummu Hani adalah putrinya Abu Thalib, dan Abu Thalib paman Nabi, yaitu banati ammik. Kemudian Ummu Hani tidak bisa menikah dengan Nabi karena dia belum berhijrah. Tapi riwayatnya dhaif. Riwayatnya dhaif riwayat ini. Tapi intinya ini yang dihalalkan oleh Nabi SAW ya. Di antaranya adalah Nabi menikah dengan Zainab bintu Jahsh. Zainab bintu Jahshin adalah seorang wanita salehah, dan dia adalah putri dari
ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari saudari wanita bapak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dihalalkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang berikutnya wa imra'atan mu'minah. Yang halal juga bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang wanita mukminah atau wanita mukminah in wahabat nafsaha lin Nabi, jika dia menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. In arada an-nabiyyu ayastankihaha, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menikahinya, ya, ingin menikahinya, ya, khalisatan laka min dunil mu'minin, dan ini adalah murni khalisah, murni hanya untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini spesial buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan ada beberapa wanita datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan datang dalam sebagian riwayat dalam Sahih Bukhari, ada seorang wanita datang menghadiahkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melihat atas, Nabi melihat bawah. Dan Nabi ingin menolak, ya. Tidak enak, ya. Makanya Allah mengatakan in aradan nabiyyu ayastankihaha. Kalau Nabi ingin menerima hadiah tersebut. Kalau Nabi tidak ingin terima, tidak jadi masalah, ya. Allah menambahkan dalam ayat ini in aradan nabiyyu ayastankihaha, kalau Nabi ingin menerima. Kalau ada wanita menghadiahkan dirinya, kalau Nabi ingin terima, silakan. Kalau enggak apa-apa. Kenapa Allah perlu menambahkan ini? Kata sebagian ulama, in aradan nabiyyu ayastankihaha, kalau Nabi ingin menerima hadiah tersebut, karena Nabi adalah seorang yang pemalu, dan asalnya Nabi la yaruddu al-hadiyah. Di antara sifat Nabi, Nabi tidak menolak hadiah. Orang kasih hadiah, Rasulullah SAW terima. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalau saya diundang untuk makan kikil kaki kambing, saya akan datang. Ya, Rasulullah SAW orangnya tawadhu, apapun hadiah yang diberikan kepada Nabi SAW terima. Rasulullah SAW terima. Ini kalau menolak Rasulullah SAW enggak enak, agar menyenangkan hati orang yang memberikan hadiah. Bagaimana lagi seorang wanita yang datang menghadiahkan dirinya, bukan menghadiahkan kue, bukan menghadiahkan dirinya buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentunya menolak itu sangat tidak enak. Bagaimana Rasulullah SAW yang hadiah kecil aja Rasulullah tidak tolak, apalagi seorang wanita yang menghadiahkan dirinya. Oleh karenanya agar Rasulullah bisa menolak dengan tenang, Allah tambahkan ayatnya in aradan nabiyyu ayastankiha, kalau Nabi ingin menerima. Sehingga para sahabat tahu kalau Nabi tidak terima enggak ada masalah, karena Allah sudah menjelaskan. Dalam satu riwayat ketika ada seorang wanita menghadiahkan dirinya, Nabi lihat ke atas ke bawah, Nabi tidak tertarik, Nabi diam. Wanita juga bingung, dia diam sampai akhirnya seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, illam yakun laka hajah, kalau kau tidak punya keinginan ya Rasulullah, maka nikahkan buat saya." Kalau Anda tidak mau, buat saya aja. Akhirnya Rasulullah SAW nikahkan sahabat tersebut dengan wanita tersebut. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, khalisatan laka minal mu'minin. Ini hanya hukum khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Nabi boleh menikah dengan wanita yang menghadiahkan dirinya tanpa mahar, tanpa wali. Tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, ya. Ini semua boleh karena dia menghadiahkan dirinya, sehingga tidak perlu mahar, tidak perlu wali, tidak perlu saksi. Namun ini khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalisatan laka. Tidak ada berlaku kemudian wanita datang kepada seorang lelaki kemudian menghadiahkan dirinya, enggak ada. Ya, kalau dia menikah maka nikah dengan cara yang biasa, yaitu ada walinya, harus ada walinya, dan harus ada saksinya, harus ada maharnya. Harus ada maharnya. Kalau maharnya tidak disebut maka dengan bayar mahar misl, mahar al-misl, ya. Intinya ini adalah khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Qad alimna ma faradna 'alaihim fi azwajihim." Sungguh, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka, yaitu berkaitan dengan kaum mukminin secara umum. Allah mengetahui apa yang kami wajibkan bagi mereka, aturan-aturan yang berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi spesial, adapun kaum mukminin secara umum kalau nikah harus pakai wanitanya, harus ada walinya. Kemudian harus ada maharnya, mahar hukumnya wajib, ya. Ada khilaf, ada yang mengatakan syarat, ada yang mengatakan wajib, tidak sampai syarat. Kemudian ada saksinya, ya. Kemudian sebagian mengatakan harus ada i'lan, yaitu walimah atau i'lan. Ya, intinya pengumuman. Ini ada syarat-syaratnya. Kemudian di antaranya misalnya Allah menyebutkan untuk orang-orang secara umum hanya boleh menikah dengan wanita berpoligami maksimal 4. Ya. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil baru satu. Tapi kalau bisa adil, kata Allah, fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Ya, kalau kalian bisa merasa adil, maka nikahilah para wanita yang kalian sukai, masna 2, wa thulatha 3, wa ruba' atau 4. Ini jumlah yang maksimal, tidak boleh lebih daripada itu. Ya, kalau boleh maka Allah akan tambah
5, 6, 7 dan seterusnya, atau Allah akan mengatakan nikahilah jumlah wanita yang kalian sukai. Tapi ketika Allah dalam bentuk sedang memberi anugerah untuk menjelaskan kebolehan, Allah mengatakan 2 atau 3 atau 4, sehingga dipahami oleh para sahabat bahwasanya seorang wanita lelaki maksimal punya istri 4. Dan ini berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih daripada itu. Boleh menikah lebih daripada 4 ya. Kemudian wa ma malakat aimanuhum, demikian juga budak-budak mereka. Likaila yakuna 'alaika haraj, supaya tidak ada kesempitan bagi engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kau berbeda dengan umatmu dalam masalah pernikahan. Rasulullah SAW spesial ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini, ayat ke 50 ini memberikan faedah kepada kita. Adapun masalah pernikahan, Rasulullah SAW memiliki keistimewaan yang tidak berlaku bagi umatnya. Makanya dikatakan oleh Allah khalisatan laka, murni untuk engkau. Seandainya Allah tidak mengatakan khalisatan laka, murni untuk engkau, maka hukum asal apa yang dilakukan oleh Nabi adalah untuk kita ikuti. Tapi ketika Allah mengatakan khalisatan laka, ini hanya khusus buat engkau, maka tidak berlaku bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya khusus buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara keistimewaan Nabi dalam masalah pernikahan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menikah lebih dari 4 ya. Ini keistimewaan Nabi, dan juga para nabi-nabi sebelumnya juga memiliki istri yang banyak, sebagaimana diriwayatkan dari Sulaiman alaihissalam, Daud alaihissalam ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kelebihan dalam hal ini. Rasulullah memiliki kekuatan biologis yang tidak dimiliki oleh yang lainnya ya. Bagaimana disebut dalam satu hadis, Rasulullah SAW pernah mendatangi istrinya langsung 9 orang sekali jalan. Nabi SAW bisa menggaul istrinya 9 orang. Kemudian Nabi SAW mandi wajib sekali, dan ini menunjukkan kekuatan Rasulullah SAW sehingga spesial. Dan Allah memberikan hukum spesial bagi Nabi SAW, boleh menikah lebih dari 4 orang. Kemudian di antaranya Nabi SAW juga boleh menikah dengan wanita yang menghibahkan dirinya, tetapi meskipun tanpa mahar, tanpa wali, tanpa saksi, tanpa walimah, boleh. Dan ini tidak berlaku bagi kaum mukminin secara umum ya, kaum mukminin secara umum. Namun di sisi lain ya, Nabi SAW tidak boleh menikah dengan, setelah ini Nabi tidak boleh menikah dengan wanita-wanita selain sepupu-sepupunya. Makanya Allah mengatakan, selain istri-istrimu yang ada ya Rasulullah, yang boleh kau nikahi adalah wa banati ammika, sepupu-sepupumu, wa banati ammatika, wa banati khalik, wa banati khalatika. Di luar daripada itu tidak boleh ya. Jadi ada sisi lain, Rasulullah SAW boleh menikah lebih daripada 4, tetapi terbatas. Wanita itu yang boleh kau nikahi hanyalah adalah sepupu-sepupumu, itu putri-putri ommu, putri-putri tantemu, putri-putri pakdemu atau pamanmu, dan putri-putri bibimu ya. Makanya Allah mengatakan likaila yakuna 'alaika haraj, agar tidak mengapa bagimu, wa kana Allahu ghafurur rahima, dan sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qad alimna ma faradna alaihim, kami tahu apa yang kami wajibkan kepada kaum mukminin secara umum. Adapun Allah kasih aturan kenapa kaum mukminin secara umum tidak boleh lebih dari 4, kenapa pernikahan harus pakai mahar, pakai saksi dan yang lainnya, Allah mengatakan qad alimna ma faradna, kami sudah tahu apa yang kami wajibkan, yaitu hukum yang kami turunkan ini kepada kaum mukminin dibangun di atas ilmu. Allah bukan ngawur tatkala menurunkan hukum ini. Ketika Allah mengkhususkan Nabi juga Allah tidak ngawur, tapi Allah membangun hukum tersebut di atas ilmu, di atas hikmah yang Allah lebih tahu ya daripada hamba-hambanya sendiri ya. Kemudian juga ini dalil bahwasanya boleh menikahi sepupu ya. Rasulullah SAW menikahi sepupu-sepupunya. Di antara Rasulullah SAW menikah dengan Zainab bintu Jahshin ya, dan itu adalah putri dari tantenya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan itu berlaku juga bagi kita boleh menikah dengan sepupu. Dari sini kita jelaskan bahwasanya sepupu itu bukan mahram. Sepupu itu bukan mahram dan boleh dinikahi. Allah alam bisawab. Baik, kita lanjutkan ya. Ayat berikutnya yaitu ayat ke 51 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu boleh menangguhkan siapa di antara istri-istrimu yang kau kehendaki, wa tu'wi ilaika man tasha', dan kau boleh menaungi di antara mereka siapa yang kau kehendaki.
Wa man ibtaghaita mimman azalta fala junaha 'alaik. Dan siapa yang kau sudah tinggalkan kemudian kau ingin balik lagi, maka tidak mengapa wahai Rasulullah dan tidak ada dosa bagimu. Dzalika adna an taqarra ayunuhunna, dan ini lebih dekat agar istri-istrimu lebih tenang hati mereka, wala yahzanna, sehingga mereka tidak bersedih, wa yardaina bima ataitahunna kulluhun, dan semuanya bisa ridha dengan apa yang kau sikapi mereka atau kau berikan kepada mereka. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah tahu apa yang ada di hati kalian. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu dan Maha halim, ya. Baik, ini ayat kebanyakan ahli tafsir mengatakan turji man tasya, maksudnya ini ayat memberi kelonggaran kepada Nabi dalam masalah jatah nginap, ya. Kalau seorang memiliki istri lebih dari satu, tentu dia harus punya jatah nginap yang adil. Kalau dia punya istri 4, maka kalau dia bagi sehari di istri pertama, besoknya sehari di istri kedua, besoknya sehari istri ketiga, besoknya sehari ke istri keempat. Tidak boleh yang satu 2 hari, yang satu cuma sehari, ya. Karena kalau tidak adil maka dia terjerumus dalam dosa besar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu imra'atani famala ila ihdahuma jaa yaumal qiyamati wa shikkuhu ma'il. Barang siapa yang punya istri lebih dari satu atau punya istri 2, dia condong kepada salah satunya, maka dia akan datang pada hari kiamat dalam kondisi badannya miring. Dalil bahwasanya kalau orang tidak adil dalam berpoligami, maka dia terjerumus dalam dosa besar karena diancam dengan siksaan khusus, dipermalukan pada hari kiamat, datang dalam kondisi badan miring, ya. Dan kita tahu para ulama khilaf, apakah wajib masalah pembagian jatah nginap itu cuma malamnya saja ataukah satu hari penuh siang dan malam? Ada khilaf di kalangan para ulama. Namun ini tidak berlaku bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hukum Allah membolehkan Nabi terserah. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaihi man tasya. Kau tidak kasih bagian jatah nginap kepada wanita yang kau kehendaki. Mana yang kau mau nginap di rumahnya terserah engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kelonggaran. Ya. Kemudian wa man ibtaghaita minhum mimman azalta, dan ada kalau wanita yang sudah kau mengatakan saya tidak nginap di padamu, kemudian kau ingin balik lagi, pengen nginap sama dia, fala junah alaik, tidak mengapa kau rubah aturanmu. Tadinya kau bilang kau enggak usah saya nginapi, yang ini saya nginap, jatah nginap, kemudian kau berubah, saya nginap aja sama kamu, terserah engkau wahai Rasulullah. Allah berikan keistimewaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dzalika adna an taqarra ayunuhun. Hal ini agar istri-istri Nabi merasa tenang karena mereka tidak lagi nuntut. Mereka tahu bahwasanya tidak ada kewajiban bagi Nabi untuk adil dalam jatah nginap. Nabi mau nginap, nggak nginap, mau pilih siapa tempat dia nginap, terserah Nabi SAW. Sehingga mereka tidak bisa menuntut setelah turun ayat ini. Dzalika adna an taqarra ayunuhunna, agar mereka tidak mereka tenang dan mereka tidak sedih karena mereka tahu tidak ada kewajiban bagi Nabi SAW, sehingga mereka tidak menuntut. Wa yardaina bima ataitahunna kulluhun, dan mereka ridha dengan apa yang Rasulullah sikapi, yang Rasulullah berikan kepada mereka. Tetapi meskipun Nabi tidak diwajibkan, khusus Nabi, ini khusus ya, Nabi tidak diwajibkan untuk adil tatkala jatah nginap, tapi kenyataannya Nabi adil. Dan itu disampaikan oleh istri Nabi, bahwasanya Nabi SAW adil di antara kami seluruhnya. Ya, padahal Nabi tidak wajib. Bahkan ketika Nabi SAW sakit, Rasulullah SAW minta izin untuk bisa nginap di rumah Aisyah. Rasulullah SAW mengatakan, aina ana godan, besok saya nginap di rumah siapa? Rasulullah SAW ingin di rumah Aisyah. Rasulullah SAW lebih cinta pada Aisyah daripada yang lainnya, ya. Sehingga Rasulullah SAW minta izin kepada istri-istrinya dan mereka izinkan. Padahal seandainya Nabi tidak izin, terserah Nabi SAW. Namun karena akhlak Nabi yang mulia, Nabi adil dalam segala hal. Nabi adil dalam segala hal di antara istri-istrinya, kecuali dalam masalah rasa cinta Nabi SAW berbeda. Rasulullah SAW lebih mencintai Aisyah daripada yang lainnya. Makanya Rasulullah SAW berkata, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagianku yang aku bisa lakukan, jangan kau cela aku pada perkara yang engkau kuasai dan aku tidak kuasai. Itu masalah hatiku. Makanya setelah itu Allah mengatakan, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu dalam apa yang ada dalam hati kalian, ya. Karena tidak ada yang bisa adil ketika memiliki istri lebih dari satu. Kata Allah Subhanahu wa taala, walan tastati'u anta dilu gimana dalam kata ayat, kalian tidak akan bisa adil, ya, di antara istri-istri kalian, ya. Ya, kalian tidak akan bisa adil, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang ini, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian tidak akan bisa adil di antara istri-istri kalian, maka janganlah kalian terlalu condong berlebih-lebihan sehingga yang satu kalian tinggalkan seperti wanita yang terkatung-katung. Dan
Dan itu masalah hati, ya. Kalau seorang memiliki istri 2 atau 3 atau 4, dia berusaha adil dari secara yang zahir, yaitu jatah nginap dia adil, mungkin dia memberi hadiah juga dia adil, tetapi rasa cinta tidak bisa diatur, ya. Bisa jadi dia lebih condong kepada salah satunya, dan ini tidak berdosa. Dia tidak berdosa, yang penting dia jangan sampai menzalimi yang lainnya. Makanya Allah mengatakan wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, Allah tahu isi hati kalian, di mana kalian lebih condong kepada salah satu daripada istri-istri kalian. Wa kana Allahu aliman halima, dan Allah Maha mengetahui, Allah Maha Halim, ya. Taib. Ini juga keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya Nabi tidak harus adil dalam masalah jatah nginap, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap adil di antara istri-istrinya. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat ke-52. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak halal bagi engkau wahai Rasulullah mengawini perempuan-perempuan sesudah itu, dan tidak boleh mengganti mereka dengan istri-istri yang lain meskipun kecantikannya menarik hatimu, illa ma malakat yaminu, kecuali hamba sahayamu, wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menguasai atas segala sesuatu. Ayat ini adalah ayat pemulihan terhadap istri-istri Nabi. Sebagaimana pernah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya ketika turun ayatut takhyir. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidun hayatad dunya wa zinatan, dan seterusnya. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kalau kau ingin dunia, maka kemarilah aku ceraikan, aku berikan harta, ya. Tapi kalau kau ingin Allah, akhirat dan Nabi, dan ingin akhirat, maka bersabarlah dengan hidup denganku yang penuh dengan kesulitan dan penuh kesusahan. Dan akhirnya istri-istri Nabi memilih untuk tinggal bersama Nabi, dan mereka meninggalkan kehidupan dunia, rela untuk hidup bersama Nabi yang hidup dengan sulit, serba kekurangan, dengan rumah yang sempit, ya. Ketika mereka memilih akhirat daripada dunia, maka Allah muliakan mereka dengan melarang Nabi menikahi wanita-wanita yang lain. Cukup 9 orang tersebut. Ya, Allah mengatakan la yahilul lakan nisa, tidak halal bagi engkau wahai Rasulullah menikahi wanita yang lain min ba'du, setelah kejadian tersebut tidak boleh kau menikahi wanita-wanita yang lain. Wala antabaddala bihinna min azwajin, dan kau tidak boleh menceraikan istri yang satu kemudian ganti dengan wanita yang baru, tidak boleh. Ini pemuliaan Nabi, pemuliaan Allah kepada 9 istri Nabi, yang Nabi meninggal dalam posisi punya istri 9. Nabi tidak boleh menikahi wanita yang lain lagi. Tidak boleh. Ya, tidak boleh menikah wanita lain, cukup 9 ini. Ini pemuliaan bagi para istri Nabi. Kata Allah, walau a'jabaka husnuhun, meskipun ada wanita yang cantik yang kau sukai. Dan Rasulullah SAW adalah manusia, punya sifat manusia. Lihat perempuan cantik, Rasulullah SAW tertarik, tentu dengan agama yang baik. Ya, meskipun menarik hatimu, kau tidak boleh menggantikan posisi istrimu. Tidak boleh nikah lagi, atau tidak boleh menceraikan ganti yang lain. Dan ini pemuliaan terhadap istri Nabi. Illa ma malakat yaminu, kalau kau ingin nambah dengan budak, tidak apa-apa. Tapi istri 9 itu saja. Wa kana Allah ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi segala sesuatu. Dan ini adalah ayat yang menunjukkan akan kemuliaan istri-istri Nabi, ya, di mana mereka rela untuk meninggalkan kemewahan dunia dan memilih untuk tinggal mendampingi Rasulullah SAW dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana, dengan rumah yang sangat sempit, ya, dengan harta yang sangat sedikit, ya, dengan ujian-ujian kehidupan, ya. Rasulullah SAW begitu sibuk dan kesibukannya sangat banyak, ya, tapi mereka semua sabar, ya. Ketika mereka bersabar dan memilih darul akhirat daripada kehidupan dunia, maka Allah muliakan mereka dengan melarang Nabi SAW menikah dengan wanita yang lain meskipun mengagumkan Rasulullah SAW, ya. Kata Allah, walau a'jabaka husnuhun, meskipun kecantikannya mengagumkan engkau wahai Muhammad, kau tidak boleh mengganti istrimu dengan wanita yang lain, ya. Illa ma malakat yaminuk, adapun kalau kau ingin menambah budak-budakmu maka silakan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang saya sampaikan kepada para pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan memperberat timbangan kebajikan kita di akhirat kelak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.